Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan pada pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting kita varietas Mada lokal Sumatera Barat yang sekarang usianya 29 hari setelah pindah tanam. Dan kemarin itu kita melakukan proses penyemprotan dan sekarang kita akan lanjutkan proses pemupukan yang ketiga kalinya di usia 29 hari dengan sistem kocor. Dan inilah tanaman cabai kita ya. Kemarin itu pertumbuhannya lumayan terhambat karena pas pindah tanam itu jarang kena hujan. Sementara lahan kita ini kan lahan tada hujan, tidak pernah disiram, hanya mengandalkan air hujan. Jadi kalau misalkan tidak turun hujan ya pasti kekeringan. Dan seperti ini yang lumayan bagus, sudah ada tunas-tunas airnya ya. Dan inilah campuran pupuk yang kita gunakan, masih sama ya. Pupuk yang kita gunakan itu masih sama dengan pemupukan yang kemarin 8 hari yang lalu, pemupukan yang kedua masih sama ya, 5 campuran pupuk. Yang pertama untuk pupuk kimianya kita masih menggunakan 3 jenis pupuk kimia. Yang pertama NPK Mutiara 1616. Terus yang kedua kita tambahkan dengan Karate Boron. Terus yang ketiga kita tambahkan dengan Marokemap. Marokemap ini sama persis dengan Ultradap, yang mana tujuannya untuk memacu pertumbuhan tanaman dan perkembangan tanaman, perkembangan batang, perkembangan tunas-tunas air, dan perkembangan akar. Ini sama persis dengan Ultradap. Terus selanjutnya kita tambahkan dengan agen hayati. Kita menggunakan merek Dakan Ampus yang kandungannya trichoderma. Ini untuk pencegahan penyakit layu agar tanaman cabai kita nantinya itu tidak gampang ataupun terhindar dari serangan penyakit layu, baik itu layu bakteri ataupun layu fusarium. Terus terakhir kita masih menggunakan asam humat, yang mana kita menggunakan soil nut. Ini asam humat itu untuk memperbaiki struktur fisik, struktur biologi, dan struktur kimia tanah, agar tanah kita itu lebih bagus ya dalam jangka panjang. Karena penggunaan pupuk kimia dalam jangka yang lama itu bisa merusak media ataupun tanah kita ya. Kita harus imbangi dengan penggunaan asam humat ataupun pupuk kompos. Jadi asam humat itu bisa alternatif mengganti pupuk kompos ataupun pengganti pupuk organik. Dan untuk dosisnya ya, yang pertama NPK Mutiaranya kita gunakan 2 kilo, dosisnya masih sama. Terus selanjutnya kita tambahkan dengan Karate Boron, dosisnya masih sama, yaitu 1 kilo per drum 200 liter air. Terus yang ketiga kita tambahkan dengan Marokemap, ini yang berbeda ya. Di pemupukan kemarin kita gunakan 500 gram, sekarang kita naikkan menjadi 1 kilo. Jadi yang berbeda dari jenis 5 campuran pupuk ini cuma di Marokemapnya untuk dosisnya. Jadi untuk pupuk kimianya kita menggunakan 2 kilo, 1 kilo, 1 kilo, berarti total 4 kilo untuk pupuk kimianya. Kemarin di pemupukan yang kedua kita cuma menggunakan 3,5 kilo, berarti kita naikkan menjadi 4 kilo sekarang. Terus untuk agen hayati ampusnya dosisnya masih sama, yaitu menggunakan 500 gram untuk drum 200 liter air. Terus asam humatnya kita gunakan 20 sendok makan atau kurang lebih 200 gram untuk 20 liter air. Ini tinggal kita masukkan ya ke dalam drum, lalu kita akan kocorkan pada tanaman cabai kita. Jadi yang pertama langsung saja kita masukkan asam humatnya. Ini sudah kita takar ya, kurang lebih 20 sendok makan. Ini bagus banget kita gunakan ya. Bisa kita gunakan sampai akhir ya, selama tanaman cabai kita masih produktif. Kita akan tambahkan di setiap kali melakukan proses pemupukan. Terus selanjutnya kita tambahkan Marokemapnya. Ini dominan fosfat ya, dominan fosfat untuk memacu perkembangan batang tanaman dan untuk merangsang keluarnya bunganya. Ini tujuan fosfat itu. Nitrogennya itu untuk memacu pertumbuhan tanaman. Jadi ini kita bisa gunakan sampai pembungaan tanaman ya, sampai awal masa pembungaan. Ini sama persis dengan Ultradap ya. Dan untuk Marokemap ataupun Ultradap itu bisa kita gunakan untuk penyemprotan juga ya. Selain pengocoran, bisa dengan sistem tabur, bisa dengan sistem tugal, bisa juga dengan sistem penyemprotan. Selanjutnya Karate Boron. Ini Karate Boron itu kandungannya nitrogen dan kalsium ya. Jadi dia mengandung kalsium untuk mengasupi kebutuhan kalsium pada tanaman kita, untuk menaikkan pH tanah juga. Terus ini NPK-nya ya. NPK-nya kalau misalkan menggunakan NPK Ponska subsidi itu tidak masalah ya. Tidak masalah kalau misalkan menggunakan NPK Ponska subsidi, itu bebas ya. Pastinya NPK. Terus selanjutnya Anfusnya. Anfusnya juga bebas ya, mau gunakan merek Dagan apapun itu bebas. Dosisnya juga tidak masalah mau dinaikkan ya. Misalkan 1 kilo per drum ataupun 2 kilo per drum itu tidak masalah. Ini untuk penggunaan ampusnya ini tinggal 1 kali lagi ya. Di pemupukan selanjutnya itu penggunaan terakhir kita. Nah ini tinggal kita penuhi air dan akan kita aduk ya. Aduk sebelum melakukan pengocoran.
Dan untuk dosis pemupukannya ini kita berikan kurang lebih 150 ml per pohon ataupun per lubang tanam. Langsung kita kocorkan di lubang tanam, kena batang itu aman ya, karena dosisnya lumayan rendah. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.